Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget akan melakukan sebuah tablet dari Oase OAPad. Jadi kita sudah melakukan uji coba tablet ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Dan kita akan bahas mengenai kelebihan maupun kekurangan dari tablet ini. Dan apakah tablet ini worth it atau tidak untuk kalian beli. Pastikan kalian tonton sampai habis, tapi sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget, guys. Oke, guys, langsung kita lakukan review tablet Oase OAPad ini. Oke, guys, ini dia adalah Oase OAPad. Jadi kita sudah gunakan tablet ini kurang lebih selama 2 minggu pemakaian, dan kita akan sampaikan reviewnya pada kesempatan kali ini. Jadi kalau misalnya kalian tahu bahwa tablet ini dijual di harga 1,2 jutaan, dan mungkin kalian bisa dapat lebih murah lagi di online marketplace. Kalau kalian mau cek link di deskripsi video juga, di situ nanti kita akan arahkan ke toko-toko yang memang punya harga jual yang menarik juga, guys. Dan kalau misalnya kalian tertarik juga silahkan aja cek langsung. Dan kalau misalnya kalian tanya apa saja sih kelebihan dari tablet 8 inch dan kekurangannya setelah 2 minggu pemakaian. Dimana kalau Review Gadget bilang bahwa untuk pemakaian sehari-hari sebenarnya tablet ini itu sudah cukup, guys. Maksudnya dalam artian sehari-hari seperti apa? Kalau misalnya kalian cuma buat baca buku, terus kalian cuma buat nonton, terus kalian buat browsing, ataupun kalian buat ngetik-ngetik sekilas, itu sudah sangat cukup banget, guys. Tapi kalau kalian buat main game, itu kalau misalnya kalian perhatikan kemarin kita sudah tes gaming. Kalau misalnya kalian mau lihat, kalian bisa langsung lihat aja ada video tes gamingnya Oase OAPad ini. Maka tablet ini bukan untuk gamers, guys. Jadi untuk performance-nya sendiri memang dia terbatas dari sisi prosesornya. Tapi untuk penggunaan sehari-hari sebenarnya cukup oke. Tapi dengan catatan ya, guys, kadang-kadang memang butuh kesabaran. Misalnya scrolling ada sedikit lag, kadang-kadang seperti itu. Tapi untuk kalau misalnya kalian memang punya budget terbatas dan kalian mau yang punya RAM 2 GB dan internal 32 GB di harga 1,2 jutaan, maka tablet ini menurut Review Gadget termasuk yang oke untuk secara dari sisi penggunaan sehari-hari ya, guys. Kelebihan selanjutnya adalah di mana tablet ini menggunakan Android 10 Go Edition. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, sebenarnya ini ketika kita nyalakan itu Androidnya Go Edition ya, guys. Tapi sebenarnya beberapa aplikasi yang tersedia di sini tuh bukan yang versi Go Edition. Jadi misalnya Google Chrome-nya itu masih bukan Google Chrome sih. Misalnya dari Google Maps itu kalau Go Edition yang benar-benar Go Edition, dia itu menggunakan yang Google Maps Lite. Terus ada Google Drive, Files Go. Terus kemudian ini sudah ada sebagian kayak Google Go sama Gallery Go. Itu merupakan aplikasi Go Edition. Tapi overall, karena dia menggunakan Android Go Edition dan dia tidak ada kustomisasi yang aneh-aneh, plus tablet ini tidak punya iklan. Jadi menurut Review Gadget sih untuk penggunaannya itu membantu banget, guys. Jadi meskipun dengan spek yang terbatas seperti yang tadi kita sudah sebutkan poin pertama, di mana kelebihannya dia untuk performa sehari-hari cukup, dengan kombinasi Android Go Edition tuh maka tambah lebih oke lagi, guys. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi, menurut Review Gadget adalah dari sisi build quality dari tablet ini. Menurut Review Gadget, tablet ini memiliki build quality yang cukup solid untuk dipakai sehari-hari. Dan kalian nggak perlu ragu bahwa ini teksturnya itu enak sih, guys. Jadi ini dia nggak masalah, dia nggak licin. Terus kemudian di sini juga lengkap, dia ada micro SD-nya. Kemudian dia juga ada port charging-nya dan jack 3,5 mm, dan itu sudah oke banget, guys. Secara build quality-nya sudah oke banget. Itu adalah pendapat dari Review Gadget untuk kelebihan selanjutnya. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi manajemen panas dari tablet ini, di mana manajemen panas dari tablet ini tuh sudah sangat oke, guys. Menurut Review Gadget, ketika kita tadi kemarin coba buat main game, itu tablet ini cukup dingin untuk dipakai sehari-hari, dipakai buat main game-game ringan ya, guys. Jadi kayak misalnya kayak Bomber Friend, kemudian Mobile Legends ya masih bisa lah, itu masih oke banget untuk main di tablet ini. Dan itu nggak panas sih, guys, menurut Review Gadget. Kalau misalnya kita bandingin sama HP lain yang HP atau tablet lain yang mungkin punya suhu bisa sampai 40 derajat. Ini malah yang kemarin waktu tes itu rata-rata di 32, 33 sampai 34 derajat, itu masih sangat aman banget, guys. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi
tablet ini itu mendukung kabel USB OTG. Jadi kalian bisa menggunakan USB OTG langsung pakai flashdisk kalian masuk ke tablet ini juga bisa, asal flashdisk kalian yang memang support OTG atau kalian punya kabel OTG dari micro USB to USB. Itu adalah kelebihan dari tablet ini. Jadi kita akan bahas setelah kita bicara kelebihan, tentunya ada beberapa kekurangan yang perlu kita mention di sini. Dimana kekurangan pertama yang review gadget rasakan ada di sisi kualitas kamera dari tablet ini yang menurut review gadget itu masih agak kurang mumpuni sebenarnya untuk kebutuhan Zoom meeting ataupun misalnya kalian Google Meet dan lain sebagainya, karena menurut review gadget untuk kualitas yang ditawarkan itu agak sedikit kurang ya guys. Jadi kayak kamera depannya dia cuma support 480p, terus kemudian kamera belakangnya memang bisa ke HD, tapi menurut review gadget sangat disayangkan sih. Sebenarnya kalau misalnya tablet ini memang ditujukan untuk tablet belajar atau misalnya buat untuk Zoom, maka harusnya kamera depannya itu harusnya paling tidak bisa 720p dan kualitasnya minimal setara dengan kamera belakangnya lah. Kalau untuk kamera belakangnya sih masih lebih mending lah daripada kamera depannya. Nanti kita akan coba lihatkan untuk sampel kamera depan maupun kamera belakang dari tablet ini supaya kalian dapat gambaran utuhnya ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Oase OA-Pad. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau saya lihat waktu preview video sambil rekam ini, dimana dia itu ada sedikit delay dari gerakan live-nya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian gunakan buat Zoom meeting, maka hasilnya itu kurang oke sih menurut saya ya. Kalau noise-nya juga kelihatan, ini cukup noise. Dan ini juga cahaya normal, jadi kalau misalnya kalian di rumah nggak punya lampu tambahan, kalian cuma punya lampu ruangan, ya kurang lebih hasilnya seperti ini nih. Untuk audionya juga kalian bisa lihat kalau misalnya kalian gunakan tablet ini buat Zoom. Kalau menurut saya sih sebenarnya bisa diimprove ya, karena kualitas kamera depan untuk sebuah tablet itu lebih dibutuhkan daripada kamera belakangnya. Nanti kalian akan coba untuk cek untuk kamera belakangnya seperti apa, supaya kalian dapat gambaran untuk kualitas kamera belakang dari Oase OA-Pad ini. Jadi harusnya sih lebih better untuk yang kamera belakangnya guys. Kita coba ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari tablet Oase OA-Pad. Kurang lebih seperti ini kualitas gambarnya. Kualitas audionya kurang lebih kalau misalnya kalian lihat seharusnya secara gambar pasti akan lebih improve karena kamera depan 480p, kamera belakang 720p. Jadi kurang lebih seperti itu yang kalian bisa dapatkan mengenai kualitas kameranya. Silahkan terus menurut kalian di komentar ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya ada dari sisi kualitas layar yang diberikan, di mana seperti yang kalian sudah tahu waktu video unboxing saya sempat ceritakan bahwa di layarnya ini terdapat gap ya antara screen utama dengan screen yang di dalamnya. Jadi itu akan mengganggu ke touch sensitivity-nya. Jadi ini sebenarnya kayak model layar yang lama, meskipun secara viewing angle, secara kalau misalnya kalian lihat dari kiri, kanan, atas, bawah itu ya nggak separah itu guys. Tapi tetap akan ada berubah warna karena dia nggak murni IPS kalau menurut review gadget, karena ada gapnya itu. Harusnya kalau IPS itu setahu saya nggak ada gapnya ya. Dan ini adalah kekurangan yang review gadget perlu sampaikan pada kalian ketika kalian mau beli tablet ini. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah tablet ini tidak mendukung SIM card. Jadi kalau misalnya kalian di rumah tidak ada WiFi, atau misalnya kalian mau pakai SIM card mandiri di tablet ini, maka itu tidak dimungkinkan, sehingga kalian ini akan menjadi bahan pertimbangan kalian ketika kalian mau beli tablet Oase OA-Pad ini. Jadi jangan sampai kalian berharap ketika kalian beli bisa SIM card, ternyata nggak bisa. Dan ini merupakan salah satu kekurangan dari tablet ini yang mungkin sebenarnya Oase ketika buat produk nanti generasi selanjutnya dia harus diperbaiki di situ. Harusnya ada yang varian SIM card-nya, ada SIM card-nya, sehingga memudahkan untuk kalian yang memang di rumah tidak punya WiFi atau misalnya kalian mau praktis untuk pakai SIM card saja gitu. Kemudian kekurangan selanjutnya dari sisi daya tahan baterai tablet ini. Menurut review gadget sih untuk daya tahan baterai tablet ini cukup boros. Jadi ini juga karena prosesornya yang masih prosesor 28 nanometer, dimana itu juga ketika kita gunakan buat browsing, buat scrolling dan lain sebagainya, itu memang akan jadi cukup lumayan menghabiskan baterai. Saya sendiri masih belum ketemu ya. Kemarin itu kan waktu kita coba di video unboxing kita buka di AIDA 64. Terus saya akan tunjukkan sekilas juga buat kalian lagi buat sekedar reminder,
Di sini itu, nah baterainya di sini tuh yang tercatat itu 2699 mAh. Dan saya nggak tahu sih, maksudnya memang dia kesannya lebih boros dari yang 4000 mAh seharusnya. Apalagi resolusi layarnya kan 1280 kali 800 kalau nggak salah. Ini kita coba lihat saja, ya 1280 kali 800 saya ingat. Dan itu menurut saya sih memang lebih kerasa, lebih boros dibandingin baterai 4000 mAh dari tablet lain ya. Tapi saya nggak bisa menjudge apakah memang baterainya itu beneran 2000 sekian yang tadi disebutkan di AIDA 64 atau sebenarnya memang 4000 mAh tapi karena pengaruh prosesornya jadi dia lebih boros. Karena waktu kemarin yang saya uji coba baterai 4000 mAh itu memang prosesornya 12 nanometer, memang beda sih. Secara signifikan penggunaan daya pun akan beda guys. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah dari sisi speaker dari tablet ini, yang dimana di bagian belakang ini adalah speaker dari tablet ini. Menurut review gadget ini cukup kurang keras kalau dibandingkan dengan tablet di kelas harganya ya guys. Jadi tablet di rentang harga di bawah 1,5 juta itu ada tablet yang speakernya lebih bagus dari tablet ini. Tapi ya masih oke lah karena memang ditujukannya kan memang bukan buat yang aneh-aneh. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau buat nonton, kalian lebih baik kalian pakai speaker eksternal atau misalnya kalian pakai headset wireless. Itu akan lebih memudahkan kalian untuk nonton dan menikmati konten di tablet ini guys. Oke guys, itu dia tadi adalah kelebihan maupun kekurangan dari tablet Oase OA-Pad. Kita akan masuk ke closing untuk kesimpulan apakah tablet ini worth it atau tidak untuk kalian beli. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. So oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari tablet ini? Setelah kalian dengarkan kelebihan maupun kekurangan dari tablet ini, apakah kalian masih berminat untuk beli tablet ini? Kalau misalnya kalian berminat untuk beli tablet ini, silahkan cek link di deskripsi video ya guys. Tapi kalau menurut review gadget sendiri, untuk tablet ini memang tidak ditujukan untuk semua orang. Karena tablet dengan budget friendly ini pasti ditujukannya untuk kebutuhan tertentu. Seperti kalian buat browsing, terus kemudian kalian buat baca buku, kemudian buat multimedia ringan, entertainment ringan, ataupun game-game ringan. Maka tablet ini masih sangat oke sih untuk dipakai. Tapi kalau misalnya kalian memang cari tablet buat main game di 1 jutaan, maka tablet ini tuh bukan pilihan kalian. Masih ada pilihan lain yang misalnya kalian bisa ambil untuk memang fokusnya buat main game. Tapi kalau misalnya kalian mau main game, maka tablet ini bukan untuk kalian. Tapi kalau misalnya kalian juga mau buat edukasi, seperti misalnya kalian buat Zoom meeting, Google Meet, atau misalnya memang butuh video, menurut review gadget tablet ini juga masih agak cukup aja guys. Jadi masih nggak bisa dibilang kurang banget, enggak. Tapi ya bagus atau misalnya di atas standar juga enggak. Jadi cenderungnya sih memang standar kekurang ya. Karena kualitas kameranya memang sangat terbatas guys. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau misalnya kalian sudah menggunakan tablet ini, kalian boleh juga tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi kita bisa saling share satu dengan yang lainnya. Siapa tahu saya ada yang salah dan ini adalah murni dari pendapat review gadget. Jadi itu adalah beberapa pertimbangan yang mungkin kalian harus perhatikan ketika kalian mau beli tablet Oase OA-Pad ini ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari tablet ini? Silahkan terus mendapatkan komentar. Jangan lupa like video ini kalau misalnya kalian suka, dan dislike aja kalau misalnya kalian nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.